Pranala Institute bertemakan menelusuri pemikiran perempuan di masa lampau, hari ini, dan masa depan. Hari ini kita bersama Kak Andini Rahma yang akan membawakan kelas dengan judul Peran Perempuan dalam Pendidikan Rumah Tangga. Kelas hari ini akan dimoderatori oleh Kak Bintang Pagi. Untuk Kak Bintang Pagi, waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih Raul. Sebelum kita mulai, saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu buat teman-teman yang hari kembali di Pranala Institute. Kita memasuki bulan Oktober dan materi awal Andi ini yang akan membawakan materi peran perempuan dalam pendidikan rumah tangga. Andi ini adalah seorang seniman tradisi dan sekaligus guru seni budaya. Mungkin agar nggak terlalu lama, waktu dan tempat saya persilakan untuk Andi. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Rauf, terima kasih Mas Moderator Bintang Pagi atas ruang dan waktunya. Ini saya bisa langsung share screen? Bisa Mbak Andini, silahkan share Oke. screen. Langsung saja ya, kita mulai. Baik. Apa sudah terlihat? Sudah Mbak, sudah. Sudah Mbak. Oke, terima kasih. Jadi awal bulan ini, di kesempatan minggu pertama, saya ajak untuk berbincang tentang peran perempuan dalam pendidikan keterampilan rumah tangga. Karena basic saya sebagai guru seni budaya, jadi saya selipkan sedikit keterampilan. Jadi pas awal-awal ada tema ini aku ingat pada cerita seseorang yang bernama Nyonya Menir. Teman-teman ada yang tahu? Barangkali tahu jamu Nyonya Menir? Ada yang tahu, teman-teman? Yap, tahu Mbak Andini. Ya, itu. Jadi Nyonya Menir ini adalah seorang perempuan dari Sidoarjo, keturunan Cina, yang bernama asli Lau Pigmio. Nah, dia ini kenapa kok bisa dipanggil Menir ini karena bukan gara-gara dari bahasa Jepang ya yang berarti tuan. Jadi awalnya itu gara-gara ibunya Lau Pingmio ini yang bernama Jo Hwanio ini pas hamil Menir dia mengidam makan beras Menir itu. Jadi pas dia lahir akhirnya dipanggil Menir gitu. Jadi bukan gara-gara bahasa Belanda. Terus kenapa namanya Menir gitu kayak sebutan Belanda ya. Ini karena beliau lahir pada masa koloni Belanda, jadi masih mengikuti tata cara penulisan Belanda gitu, teman-teman. Nah, pada masa kecilnya, Menir ini dikatakan ada di posisi masih ada kepercayaan Jawa yang bilang pendidikan terbaik bagi perempuan itu adalah keterampilan rumah tangga. Ya, bisa nyapu, bisa mengurus anak, ataupun kerajinan-kerajinan kayak di samping ini ya. Gitu. Atau yang lebih familiar lagi, pasti banyak yang dengar gini. Perempuan kok sekolah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya bakal kembali ke dapur. Nah, itu salah satunya ini. Itu akhirnya pada masa kecilnya Menir ini, ibunya ini menyekolahkan rumah tangga. Jadi beliau itu akhirnya belajar ya menenun, menggambar seperti ini, dan juga dia belajar tata cara menanam juga, tanaman herbal, dan juga bagaimana mengolahnya. Dia belajar sampai umur
17 tahun. Setelah umur 17 tahun, dia dipingit oleh suaminya. Suaminya dari Surabaya, seorang pengusaha. Dan akhirnya jadi disebut Nyonya Menir. Nyonya Menir ini sendiri akhirnya dibawa ke Sumatera, di mana? Surakarta. Karena perusahaannya suaminya di sana dan beliau menjadi istri ketiga gitu. Dulu kalau istri ketiga, kedua, keempat itu sudah biasa karena emang tradisi zaman dulu seperti itu ya. Beda kalau sekarang itu masih gak wajar lah kalau sekarang ya. Itu teman-teman. Terus ada masanya di Surakarta itu perusahaan suaminya itu terkendala karena suaminya sakit. Diinfokan dulu sakitnya itu sakit sariawan usus itu. Sedangkan dulu zaman Belanda akses kesehatan itu sangat susah. Yang boleh ke rumah sakit itu cuman orang-orang Belanda yang punya jabatan tinggi gitu. Nah, akhirnya Menir ini mengimplementasikan ilmunya dengan cara bikin jamu dari tanaman-tanaman herban itu. Jadi tiap hari itu kasih jamu ke suaminya. Selang waktu beberapa hari, ternyata bisa sembuh gitu dari penyakitnya. Akhirnya gara-gara sembuh itu, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya itu pesan ke Menir ini karena testimoni suaminya tadi ya. Gitu. Pesan ke Menir, akhirnya dia sibuk meramu jamu dari jamu masalah perut, terus sampai masalah kewanitaan, masalah banyak lah sampai banyak. Pokoknya semua masalah itu hampir semua bisa dia atasi sama jamunya Nyonya Menir ini. Akhirnya gara-gara banyak testimoni, oh aku loh habis minum jamunya Nyonya Menir kok jadi sembuh ya gitu. Akhirnya banyak rekomendasi gitu dari saudaranya ke temannya saudaranya gitu pesan ke Nyonya Menir. Akhirnya sampai Nusantara, se-Indonesia itu kenal Nyonya Menir. Bahkan sampai internasional pun pernah kenal Nyonya Menir gitu. Akhirnya sampai kewalahan, sampai adanya toko-toko, buka cabang-cabang, jamunya dititipkan ke apotek ada, sampai di toko-toko gini ada ya. Kalau sekarang mungkin bisa disebut franchise gitu. Nah, padahal dulu itu pas awal-awal itu Nyonya Menir ini pas masih belum banyak itu ya yang mesen itu, dia tuh sistemnya itu nganter jamunya itu orangnya langsung jadi nganter ke ini jamuku gitu biar orang-orang percaya tuh, oh ini loh jamu buatanku. Nah, jadi ini terjamin manjurnya gitu. Gara-gara pesanannya sudah internasional, sampai akhirnya Nyonya Menir punya ide, fotonya ditempel di semua produknya ini, seperti gambar di bawah ini. Ini biar tahu, oh ini jamu asli Nyonya Menir gitu, bukan yang lain. Ini loh jamu buatannya Nyonya Menir gitu. Itu teman-teman. Nah, dari ceritanya Nyonya Menir ini, saya jadi keingat sama jadi keinget pas saya bikin-bikin kerajinan. Zaman dulu itu kayaknya nggak cuma Nyonya Menir aja yang belajar tentang keterampilan rumah tangga. Kayaknya semua wanita di Jawa, se-Indonesia mungkin belajar keterampilan rumah tangga ini.
Sampai pas dulu kalau saya mau tanya soal menganyam ke mbah-mbah saya, Mbah, bisa nyulam, bisa nganyam? Ya bisa, pasti jawabannya gitu. Ya mungkin itu gara-gara makanan sehari mereka ya. Sedangkan eh, di umur-umur kalangan kita, generasi kita pun gak semuanya gak bisa menyulam gitu. Gak semuanya bisa mempelajari itu. Nah, itu kenapa? Kan pendidikan kita kan padahal lebih maju gitu dari mereka. Kenapa kita kok malah nggak bisa gitu? Apa gimana? Sampai bahkan aku pernah menjumpai orang yang bilang seperti ini. Ngapain belajar ilmu rumah tangga? Kita sudah merdeka kok gitu. Ibu Kartini aja berjuang mati-matian. Ini loh sekarang zamannya wanita karir. Berarti di mata mereka belajar rumah tangga ini sangat belum merdeka kan ya. Masih dianggap seperti babu. Padahal pas zaman sekarang kan udah bisa nyewa pembantu untuk masalah dapur dan juga bisa menyewa babysitter untuk masalah anak. Dan kalau butuh apa-apa, nggak perlu bikin-bikin keterampilan, tinggal beli aja gitu kan. Nah, padahal sebenarnya kalau menurut buku Ibu kita Kartini itu memperjuangkannya itu bukan soal karir, tapi di bukunya itu malah suruh wanita-wanita itu memperjuangkan soal pendidikan, harus mencari pendidikan sebanyak mungkin. Contohnya seperti ini, ada buku biografi Ibu kita Kartini. Nah, sebenarnya pas itu Ibu kita Kartini itu geram dengan nikah muda itu loh. Kan tadi udah cerita juga kan, Menir itu dinikahkan pada umur 17 tahun. Bahkan perempuan-perempuan lain banyak yang lulus SD pun langsung dinikahkan. Berarti itu umur berapa sekitar 13 tahun udah dinikahkan gitu. Jadi Kartini itu geram atas pingitan untuk dinikahkan itu karena setelah dipingit wanita itu nggak bisa menuntut ilmu, sedangkan harus bergantung pada suaminya gitu loh. Harus menurut pada suaminya. Sedangkan nanti kalau sudah cerai, ya bisa aja diterlantarkan. Terus perempuan nggak bisa apa-apa gitu. Jadi nggak punya nilai. Nah itu yang sebenarnya mau diangkat sama Ibu Kartini. Seperti teks-teks ini bisa dibaca. Dalam pingitan ia tidak diperbolehkan belajar baik ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Jadi Ibu kita Kartini pun sebenarnya mendukung atas belajar ilmu keterampilan itu. Itu teman-teman. Ya, sistem feodalisme ini yang menindas kaum wanita yang hanya menguntungkan kaum pria. Gitu, membuat Kartini berontak menentangnya. Ia menuntut agar para gadis diizinkan belajar melalui pendidikan umum ataupun kejuruan. Itu. Nah, ini pendidikan akan mengangkat harkat martabat kaum wanita yang pada giliran kelak akan merobohkan sendi-sendi adat feodal gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ruginya juga kan kita belajar tentang ilmu keterampilan rumah tangga, gimana cara menata rumah tangga yang baik. Itu pun kan nanti kita juga dapat ilmu pengetahuan biar tidak gagal ke depannya gitu sih. Bentar. Terus juga aku pernah menjumpai kan kalau sekolah
nggak diajarin soal keterampilan rumah tangga gitu. Jadi mau belajar di mana gitu kan. Iya, kalau emang rumah tangga kita nggak diajarin kan soal bagaimana mengurus anak, bagaimana kita di dapur gimana, kecuali sekolah kejuruan ya kalau itu. Kalau SMP, SMA, kecuali SMK itu kan masih belum gitu. Kita masih diajarin umum-umum. Tapi kita udah dapat ilmu keterampilan dalam seni kayak menyulam. Itu pun ya banyak diulang-ulang kan. Pernah ada fase di kelas 1 udah diajarin menyulam, terus diajarin menyulam lagi gitu. Mungkin SD diajarin menyulam, terus SMP masih sama gitu. Nah, itu salah satunya adalah faktor, benar, itu nggak bisa dipencet ini, PPT-nya. Nah, ini faktor kurikulum Indonesia yang berubah-ubah. Relate ya sama setiap presidennya ganti, kebijakannya ganti, kurikulumnya ganti. Jadi pernah ada momen kayak misal pas kelas 7 aku itu diajarin menganyam. Terus pas kelas 8 ini pergantian kurikulum, jadi kurikulumnya baru. Dari awal mata pelajaran menganyam, terus dipindah ke kelas 8. Akhirnya kelas 8 aku mengikuti mata pelajaran menganyam lagi. Nah, itu kan sebaiknya tidak diulang kan. Bisa diulang atau dikembangkan lagi. Ini banyak yang mungkin yang awal cara basicnya, tapi kelas 8 juga diajarin basicnya. Mungkin kan sebenarnya harusnya lebih berkembang gitu kan. Gitu. Atau faktor lain itu bisa dari lingkungan, guru, sama fasilitas. Seperti kayak kayak kita kalau membayangkan masih ingat-ingat tahun 2017 ke bawah lah. Keterampilan itu kayak bikin sesuatu kerajinan lah. Itu musiman. Mungkin teman-teman relate dengan bikin boneka flanel gitu. Terus ada juga tas makrame, terus bisa ngerunci. Biasanya ibu-ibu itu suka ngerunci munte, ditaruh di itu di kerudung, pernakan musim itu juga. Terus ada yang di sandal juga zaman-zaman itu. Nah, itu terjadi secara musim-musiman gitu. Jadi kalau musim-musiman berarti kan nunggu ada orang yang ngajarin. Oh, ini ibu ini bikin keterampilan ini apa namanya bikin boneka. Oh ya apa sih caranya? Tinggal ada yang ngajarin dulu gitu kan. Itu pun kalau orangnya berminat. Kalau enggak ya enggak belajar juga kan. Terus pas musim-musiman itu juga merasa susah buat cari bahan fasilitas pendukungnya. Kayak bikin flanelnya loh yang di pasar sini loh, warnanya loh, warna-warna gini aja, kurang banyak, kurang variasi. Kalau mau lebih variasi ya ke kota dulu. Itu relate banget sama saya pas SD. Jadi mau bikin boneka gitu. Loh, ini masa warna kulitnya, bonekanya warnanya itu hijau, warnanya masa coklat-coklat tua gitu, kurang relate. Sedangkan zaman dulu kan ya kulit itu lebih baik yang putih gitu kan. Ya, jadi kalau mau beli itu harus ke kota dulu gitu. Begitupun kalau cari manik-manik harus ke kota dulu, ke pusatnya dulu. Sedangkan itu butuh tenaga, butuh transport gitu kan. Sedangkan kalau sekarang, oh benar, kalau itu tentang keterampilan kerajinan. Sedangkan untuk keterampilan rumah tangga tentang mendidik anak, contohnya faktor lain ini kalau lingkungan. Nah, ini faktor lingkungan bisa kayak mendidik anak itu
ada anak yang dibiarkan sama orang tuanya kecil-kecil masih balita misuh, cakcuk, ngomong jelek masih dibiarkan gitu. Nah, terus fasilitasnya juga ini juga seperti kayak orang desa biasanya yang susah banget menjangkau susu, gak punya susu, akhirnya pakai air gula, gitu kan. Gitu pun guru. Guru itu gurunya anak-anak kan lihat dari ibunya kan, dari lingkungan sekitar juga kembali ke lingkungan. Kalau orang tuanya emang sudah terbiasa dengan bahasa miso, cacuk-cacuk, dan terbiasa melihat fasilitas yang anaknya dikasih air gula, ya wis biasa, bakal mendidik seperti itu, gitu. Sedangkan pada tahun sekarang, 17 ke atas, itu udah ada internet, eh apa lingkungannya nggak terbatas, nggak tentang nggak sekitar rumah aja kan, nggak sedesa aja, nggak sekecamatan aja, kita bisa mengakses internet, bisa tahu selebgram gimana, selebgram Nusantara, baik Nusantara internasional, bagaimana cara mendidiknya, terus bagaimana expert dokter-dokter cara yang baik seperti apa sebaiknya anak dibagaimanakan. Kalau dulu anak penting anakku sekolah cidik-cidik ae. Sedangkan sekarang baiknya cari ilmu pendidikan anak itu yang lebih baik gitu loh. Oh, anak ini bagusnya di sekolahin di negeri apa berbasis Cambridge atau yang Muslim gitu kan. Eh, Punya pilihan masing-masing gitu. Terus untuk fasilitasnya kita juga lebih mumpuni kan. Sekarang udah ada Shopee, udah ada bisa jual beli online, bisa lewat TikTok bahkan. Terus gurunya juga ada Pak Guru TikTok, Pak Guru YouTube. Jadi bisa belajar di mana aja. Terus di sosial media pun juga banyak menyimpan ilmu-ilmu kan. Terus ada workshop juga kan. Kalau mau gratis juga ada kok yang gratis dan ilmunya lebih bermanfaat gitu. Gitu jadi untuk sekarang ini udah nggak ada sebenarnya udah nggak ada alasan lagi lah untuk belajar keterampilan rumah tangga. Nggak ada alasan. Ya kan kita sudah tahu udah gampang lah menjangkau nggak seperti tahun 2017 ke bawah itu kan. Kita udah punya fasilitas yang banyak, jadi kalau masih banyak alasan-alasan, menurutku itu bukan alasan, tapi males mencari gitu. Begitupun saya, jadi saya masih belajar. Itu, ini contohnya. Di sekarang kan udah banyak workshop-workshop bikin keterampilan. Kalau dulu bikin dari tanah liat itu bikin cangkir buat minum itu, tapi sekarang udah banyak-banyak bentuknya gitu. Dan meronce munte itu lebih variasi, lebih modern. Kita bisa melihat referensi-referensi dari luar, perkembangan teknik-tekniknya gitu. Ini gak itu ya, nggak selalu tentang keterampilan kerajinan. Ya sebenarnya kita itu harus selalu mencari ilmu lah. Dimulai dari apa hobi kita dulu, apa yang kita mau. Seperti saya ini, saya ikut itu workshop bahasa. Mungkin ini nanti bisa diimplementasikan ke yang lain gitu. Manfaatnya banyak kok belajar kayak gini. Nanti bisa kita lebih terampil, bisa kalau kita punya ilmunya menyulam, kita bisa bikin komunitas, terus banyak kelompok-kelompok, banyak channel, dan itu membuka kita untuk ke sisi-sisi lain. Jadi kita nggak kesusahan gitu dalam hidup. Oh, aku punya kenalan ini.
oh ini bisa kayak gini, gini, gini. Jadi kita punya banyak relasi gitu. Begitupun sama kalau kita belajar tentang parenting, banyak tentang workshop-workshop di online juga. Ini kayak contohnya ada saran psikolog bila anak pra-remaja mulai kerap melawan dan tak mau diatur. Itu kita sudah bisa belajar lewat online dengan expert-expertnya. Ini kayak dipandu oleh Bu Vera Itabiana, seorang psikolog gitu. Atau juga kita juga bisa mengikuti selebgram Dwi Handa itu kan yang punya anak, dia suka share bagaimana parenting anak, sebaiknya sekolahnya bagaimana, eh, tentang menyapih anak atau gimana ya. Atau mungkin kalau mau tentang tata-tata kelola, bagaimana menata rumah tangga, perabotannya, itu bisa dari bisa mengikuti selebgram Wulan Wu juga kan biasanya tentang bagaimana perabotan yang baik ini yang milenial bukan mungkin dari kalangan kita banyak yang kuno belajar gitu. Sekarang udah banyak cara-cara yang lebih milenial, jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar. Gitu. Itu pemantik dari saya, teman-teman. Sekarang waktunya gimana diskusi? Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Dimas. Oke, terima kasih Mbak Nini. Pembahasan yang cukup menarik teman-teman dari saudara Andini. Bagaimana dia menjelaskan tentang pendidikan rumah tangga yang sebenarnya lebih ke ilmu pengetahuan tentang keterampilan implementasinya melalui Nyonya Menir. Tapi ada dua hal yang sebelum lanjut ke sesi diskusi, ada dua hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu harkat martabat perempuan dan sistem feodalisme terhadap perempuan. Nah, sebelum kita alihkan ke teman-teman, mungkin aku mau bertanya dulu Mbak Adin. Kalau menurut Mbak Adin sendiri sebenarnya harkat martabat perempuan itu apa sih? Atau seperti apa? Itu aja. Nah, banyak kalau lihat dari teman-temanku, dari generasiku, banyak yang uh, sebagai istri harus disembah. Begitupun dari ilmu Islam, seharusnya di hadis pun dijelaskan kalau emang wanita itu harus dijunjung, harus difasilitasi, harus bagaimana. Kalau bisa suami ini menyiapkanlah pembantu biar tidak memberatkan istri dan bagian rumah tangga ini sebenarnya bukan tugasnya istri, bahkan ini tugasnya suami dan istri, begitu kan? Tapi apa salahnya wanita ini untuk belajar? Itu pun kan juga baik untuk kedepannya. Mungkin ekonominya kita kan nggak selalu baik-baik aja ya. Mungkin dengan kita belajar rumah tangga, kita bisa saving money itu agar nggak perlulah itu namanya apa babysitter. Gitu pun kita juga lebih dekat dengan anak-anak. Kita jadi bestinya teman anak-anak kita itu kan lebih meyakinkan gitu. Jadi banyak dari teman-temanku itu yang maunya ya layah-layah jadi istri yang layah-layah. Sebenarnya nggak gitu sih. Menurutku kalau orang perempuan yang baik, perempuan yang bermartabat adalah yang mempunyai banyak ilmu gitu sih. Itu kan juga yang diomong sama Ibu Kartini kan. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Nini. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya atau berbagi pengalaman atau ide. Ada Mbak Novi, Mas Novem, Mas Dimas Sakti, Roho, Putri, Abu Wafa, Lutfia Sari, dan teman-teman yang lain. Silakan.
Mungkin Mbak Novi? Oke, terima kasih Mas Bintang dan Mbak Andini. Apa ya, aku sebenarnya belum mau bertanya, tapi karena diminta untuk berbagi ya, aku tak berbagi aja. Ini kan temanya adalah peran perempuan dalam keterampilan rumah tangga. Dan aku rasa hal ini memang sudah dimulai ketika sekolah, terutama yang aku rasakan ketika SMP. Di SMP itu mungkin beberapa dari teman-teman keterampilan untuk siswa laki-laki dan untuk siswa perempuan itu dibedakan. Kalau siswa dulu sekolahku di Surabaya di SMP 29 itu dibedakan. Kalau perempuan itu keterampilan tambahannya itu menyulam. Kalau laki-laki keterampilan tambahannya itu mata pelajaran elektronika. Dan itu akhirnya membuat aku bertanya, kenapa? Dan itu oleh gurunya, aku tidak diperbolehkan ikut elektronika. Dan beberapa temanku juga tidak boleh, begitupun dengan sebaliknya. Begitupun sebaliknya. Mungkin aku baru sadar ketika aku besar. Kenapa sih kok dulu waktu SMP yang cewek-cewek, siswa cewek-cewek nggak boleh belajar elektronika dan yang siswa cowok nggak boleh belajar menyulam. Padahal sebenarnya ada beberapa anak yang pengen belajar menyulam. Mungkin dari hal ini aku kembalikan ke teman-teman semua. Kenapa sih kok seperti itu? Apakah memang karena mungkin guru-guruku sudah senior, sudah tua-tua dan mengikuti pemikiran model lama, kalau cewek itu ya menyulam aja, nggak usah belajar tentang listrik dan lain sebagainya. Padahal ada kok yang bisa merakit listrik dan lain sebagainya. Apakah karena guruku memang mengikuti pemikiran lama yang masih patriarki, ikut konstruk gender atau dan lain sebagainya, aku nggak tahu. Aku kembalikan ke teman-teman. Tapi semakin dewasa, aku sadar bahwa hal seperti itu sebenarnya adalah contoh kecil. Ada masih banyak hal-hal lain yang akhirnya membatasi antara apa yang boleh dilakukan perempuan dan apa yang boleh dilakukan laki-laki. Gitu aja sih. Oke, itu. Oke, terima kasih Mbak Saya. Novi. Mbak Andini mau ngerespon? Iya, iya aku juga relate sih sama Mbak Novi. Jadi eh, mungkin bahasanya dikotak-kotakkan gitu ya, kalau bahasanya sekarang. Iya, iya sih, mungkin itu pola pikir feodalisme yang dikatakan oleh Ibu Kartini seperti itu. Tapi dari perkembangan zaman sekarang kan kita sudah banyak melihat workshop itu pun udah diikuti, menyulam, menenun itu pun diikuti sama cowok-cowok. Begitupun cewek itu udah ada yang ikut komunitas Hot Wheels gitu kan. Gitu. Bahkan ikut balap-balap gitu kan. Itu malah keren itu. Gitu sih. Mungkin masih menurutku mungkin pemikirannya masih terbawa sama pemikiran feodal itu tadi sih. Mungkin dikembalikan pada Mas Dimas. Iya, mungkin kalau aku pikir harus ada, bukan harus ya, aku pikir kelihatannya ada pengkhususan ya di dalam pendidikan keterampilan rumah tangga. Aku pikir itu yang nggak bisa diterjemahkan di pendidikan modern kita gitu. Kalau pendidikan modern kita, pendidikan rumah tangga dipilah lagi menjadi pendidikan menyumbang, pendidikan menganyam dan seterusnya itu gitu. Jadi tidak dijadikan satu keutuhan yaitu pendidikan rumah tangga. Aku pikir mungkin di situ kali ya, Andini, yang dimaksud pengkotaan. Iya, mungkin dari awal sebaiknya eh, kalau perempuan ya wis urusan rumah tangga itu les dapur-dapuran. Nek masalah teknis itu yang cowok-cowok gitu kan. Gitu, gitu kan. Masuk dengan Oke, iya artinya akan ada konstruktif persoalan iya, profesionalitas gitu loh di dalam apa namanya identitas gitu, identitas kerja ya maksudnya. iya benar. Oke, silakan teman-teman yang lain. Agak cepat ini ya mendalamnya ya. Mbak Putri Aini, Mbak Lutfia, Mas Gilang mungkin ada Mas Sultan. Izatul Amami, Sultan Putra, Mbak Jihad,
Kalau mau berbagi pengalaman atau ide, bebas. Atau mau mengkritik, silakan. Karena aku pikir sangat minim ya pembahasan soal keterampilan ya. Iya, benar, Mas. Kebanyakan kalau di webinar atau seminar membahas soal pengetahuan yang sudah ya itu tadi di kotak-kotakan itu tadi. Psikologi anak dan segala macam. Menurutku kalau sekarang udah lebih clear sih, nggak terlalu dikotak-kotakkan, Mas. Siapa aja bisa bisa mengakses itu semuanya. Banyak, bahkan parenting di sekolahan pun ada beberapa sekolah yang ada program parentingnya. Itu pun malah bapaknya yang suruh datang gitu. Jadi gak harus parenting itu soal ibu gitu, enggak. Bapak pas parenting itu aku pernah lihat di sosial media Jawa Tengah, mungkin itu sekarang Jawa Tengah. Jadi itu pas kelas parenting itu ya bapaknya ya suruh merangkul anaknya, bedai anaknya gitu, biar mungkin kalau terkesan kalau bapak-bapak itu yang kaku, yang tegas gitu. Kalau gitu akhirnya kan gara-gara parenting itu diajarin, oh jadi apa, cowok ini ya harus kayak Benar. gini loh, harus punya eh, waktu untuk anaknya, itu yang diharapkan anaknya, mungkin seperti itu ya. Iya, jadi ada upaya peleburan gender ya Iya, benar. dalam identitas kerja. Nah, silakan teman-teman yang lain, Mas Abu Wafa, Yogi kayaknya. Silakan Mas Yogi. Oh, Amami. Tapi kayaknya belum ini ya, belum secara keseluruhan ya. Oh, ini ada pertanyaan. Boleh dibacakan Mas Rauf? Baik, Mas Bintang Bagi. Ini ada pertanyaan dari Mas Yogi. Sorry, sinyal tidak stabil. Di masa mendatang, AI menjadi salah promotor penggerak atau sebagai pengganti peran siapapun, terutama di dapur yang sejatinya dilakukan perempuan. Apakah AI itu menjadi ancaman atau justru penolong? Boleh ditanggapi, Mbak Andini? Oke, terima kasih Silakan Mas Mbak Andini. Rauf, terima kasih Mas Yogi. Jadi menurutku AI dalam ini sih tergantung orangnya dalam itu ya, dalam apa namanya, dalam mengakses untuk apa gitu. Tapi sekarang banyak loh AI itu yang baik. Bisa tanya dulu AI-nya tergolong yang mana ya? Soalnya AI sekarang udah banyak tentang ChatGPT, tentang foto-foto. Ini maksudnya yang AI yang bagaimana? Mungkin saya kurang tahu soal. Oh, Sudah terbaca, Mbak Andini? sudah. Jadi maksudnya AI yang Jepang itu ya, yang robot-robot itu. Oke. Sebenarnya kalau masalah itu digantikan robot ya nggak apa-apa sih. Soal apa namanya? Kalau mungkin itu bisa jadi pembantu gitu kan. Pembantu dalam rumah tangga yang membantu. Tapi tidak bisa digantikan juga kalau keturunan. Mungkin bisa dengan memprogramnya itu. Bisa program sendiri. Ngapain? Nggak perlu punya anak kan. Aku bisa memprogram bagaimana robot yang diinginkan. Tapi kalau menurut saya, bagaimanapun yang paling ilmiah, paling apa namanya, paling di paling paling akurat lah bahasanya. Itu ya manusia ini, karena eh, program program itu banyak errornya. Kayak laptop ini aja pun
ada aja yang error gitu. Begitupun manusia juga sih seperti itu. Tapi kan manusia punya pemikiran yang gak otomatis gitu. Kalau robot itu kan otomatis, oh sudah diprogram gini ya wis gini 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 terus gitu. Gitu sih kalau saya. Mungkin ada tambahan. Oke. Mungkin kalau robot lebih sistemik dan terkontrol gitu ya. Iya gitu. Oke, silakan Mas Yogi udah malah keluar Mas Yogi. Silakan teman-teman yang lain. Aku sih ingin menambahkan Silakan. menambahkan dan menanggapi sih sebenarnya. Di sini kan pertanyaannya Mas Yogi adalah AI kalau menggantikan peran perempuan, menggantikan peran di dapur sejatinya yang dilakukan oleh perempuan. Sebetulnya dari pertanyaan yang Mas Yogi ini aku agak kurang setuju. Kenapa kok sejatinya dilakukan perempuan? Wong masak itu loh basic skill yang harus dimiliki baik laki-laki dan perempuan. Hal-hal seperti ini yang masih membuatku merasa bahwa ya perempuan itu domestik aja di dapur, nggak seperti itu. Jadi sebetulnya kalau mau diganti pertanyaannya seharusnya sejatinya ini menjadi ancaman bagi perempuan dan laki-laki. Karena laki-laki dan perempuan harus bisa masak untuk bertahan hidup. Gitu kalau dari aku. Terus yang masalah yang dibawanya adalah pengganti perempuan untuk dinikah. Aku rasa menikah itu kan aku kok bahas menikah yo. Sik gak apa-apa wis. Menikah ya aku nggak tahu ya pemikiran orang-orang Jepang kenapa kok bisa menggantikan perempuan dengan robot untuk dinikahi begitu dengan sebaliknya. Aku rasa kalau membahas pernikahan kan pasti butuh logika, berpikir, menggunakan hati juga. Sebetulnya aku nggak tahu sih gimana nanti kalau misalnya beneran ada orang-orang yang nikah sama robot. Kalau misalnya memang mereka bertujuan untuk memiliki keturunan, aku rasa gak iso lah. Tapi kalau untuk pendamping ini mungkin bisa karena AI kan nggak punya hati ya, mungkin perasaannya berbeda, akan beda rasanya. Tapi misalnya nanti memang Mas Yogi bertujuan untuk tidak menyakiti perempuan yang real, manusia yang sejatinya, ya wis gak apa-apa Mas menikah dengan robot timbang ngelarani atine wong wedok. Gitu. Semoga Mas Yogi tidak ada niatan untuk menikah dengan robot. Amin. Oke, terima kasih Aku guyon sumpah ya. gitu. Ya aku pikir mungkin kalau dari aku pikir kalau ada manusia yang menikah robot, dia juga robot gitu ya, dalam wujud manusia. Gitu. Karena kalau kita lihat kondisi antropolog di Jepang itu kan sangat sangat ketat dan sistemik. Gitu. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Jihan Nafira. Silakan Mbak Jihan. Iya, halo. Sebelumnya maaf kalau nggak nyalain kamera. Suara saya jelas kan ya, Mas? Jelas, Mbak, silakan. ya, makasih. Sedikit menanggapi dari pernyataan Mbak Made Novi. Saya tuh setuju kalau misal ini tuh harusnya sebagai apa ya? Sebagai eh, pengganti peran baik perempuan maupun laki-laki. Tidak ada salah satunya kayak perempuan aja gitu. Cuma di sini saya mungkin bisa bilang kalau itu bukan ancaman, justru sebagai pembantu atau penolong. Soalnya setelah saya belajar mengenai gender dan feminisme, itu saya mendapatkan suatu kesimpulan saya sendiri. Kalau semisal laki-laki dan perempuan menikah, itu pada dasarnya manusia itu berdiri atas dirinya sendiri. Dan ketika mereka sudah bergabung dan memutuskan untuk hidup bersama, itu seperti sebuah negara, yang mana negara ini kan pasti ada
pemimpin. Nah, pemimpinnya itu siapa ya? Perempuan dan laki-laki itu sendiri. Kalau semisal pembagian masalah rumah tangga, pekerjaan rumah tangga itu bagaimana diserahkan dan siapa yang melakukan, seperti semisal mereka setuju dan sepakat kalau laki-laki yang memasak habis pulang kerja, terus perempuannya ngapain? Perempuannya mungkin menjaga anak. Jadi kesetaraan yang saya garis bawah itu bagaimana keduanya bisa menyuarakan hak dan pendapatnya, terus dijadikan satu apa ya, satu kesepakatan yang mana bisa dijalankan oleh keduanya. Kalau semisal berbicara tentang eh, masalah pekerjaan rumah tangga ya mungkin masih ada yang menganut paham Jawa atau paham Timur. Soalnya kalau ketika saya ini sebenarnya kontradiksi, Mas. Pemikiran Jawa itu sebenarnya saya mendapati satu hal kalau perempuan itu justru dimuliakan. Makanya perempuan di rumah aja sebagai ratu. Kasarnya diratukan ya sama laki-lakinya. Di rumah aja yang mana maca, masak, mana. Karena perempuan ini eh indera perasanya itu lebih tajam dari seorang laki-laki. Saya dulu pernah menemukan satu hal kalau pernah belajar satu hal, perempuan itu yang menemukan bagaimana bisa memasak bahan mentah atau bahan yang belum diketahui bisa dimasak atau tidak. Perempuan itu bisa ketika di dapur. Jadi ya kembali lagi kalau misal ditarik ke masa yang sekarang, ya sebebasnya perempuan dan laki-laki ini mau bagaimana untuk menjalankan rumah tangga. Seperti itu, Mas, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Jihan Nafira. Mbak Andin mau menanggapi Mbak Jihan? Silakan. Oke, mau menanggapi soal, aku setuju sih, soalnya ada dari lingkunganku juga sebenarnya rumah tangga itu perlunya komunikasi dua arah gitu loh, kesepakatan dari suami dan istri. Aku banyak yang mendapati di zaman-zaman sekarang nih, banyak yang bagian cari uang itu yang istrinya, bahkan yang ngurus rumah tangga cowoknya. Bahkan ada gitu, nggak di Indonesia saja, di Korea, di mana aja banyak yang seperti itu juga. Jadi kalau dikembalikan ke Mas Yogi tadi ya, sebenarnya kalau robot juga kurang bisa kalau gitu ya. Soalnya kalau masalah namanya namanya apa namanya buat cari kesepakatan berdua itu pun nggak bisa kalau robot, kecuali emang mau egois dengan diri sendiri, ya wes robot engkau bagian ini gitu loh. Paham maksud saya? Oke, paham Mbak. Iya, aku setuju dengan Mbak Jihan ya, kalau sebenarnya ratu dalam tradisi bukan ratu, kalau perempuan dalam tradisi Jawa itu sangat dimuliakan. Oleh karena itu banyak penguasa-penguasa Jawa dulu yang sebenarnya bergelar ratu bukan raja gitu. Tapi yang problem kalau aku tangkap dari pemateri Mbak Andri tadi, itu yang membuat bina atau yang membuat bias soal gender itu adalah ketika masuknya sistem feodal gitu. Karena diakui atau tidak pendidikan barat sebenarnya, aku bukan Eurocentris ya atau westernisasi, sebenarnya pendidikan barat itu berbeda dengan pendidikan kita. Aku tidak mengatakan timur juga, tapi pendidikan di Indonesia atau Nusantara itu yang membuat bias sebenarnya. Oke, silakan Raul. Oke, baik. Ini ada pertanyaan menarik dari Kak Putri Aini. Saya bacakan. Bagaimana jika suatu keterampilan dalam satu anggota keluarga hanya terbatas pada ide, tidak sampai pada praktek, tidak berbakat untuk mewujudkan? Apakah dalam konteks ini bisa mewujudkan sedikit pengeluaran dalam penyelesaian masalah seperti yang dibilang Mbak Andini tadi? Seperti itu. Monggo Mbak Andini untuk menanggapi.
Hmm, Silakan Mbak Andini. Lantas mengapa ide itu muncul tapi nggak diimplementasikan? Padahal kan kita sudah banyak fasilitas kan. Mungkin kalau terkendala bahan, kita sudah punya banyak eh, bahan-bahan yang mendekati atau mungkin bingung bagaimana cara mencapai ide itu, mengimplementasikannya bagaimana. Kita juga sudah banyak tutorial di TikTok, di YouTube, begitu. Jadi nggak ada alasan sih kalau cuman menganggurkan ide, padahal ide itu sangat emas, harus diimplementasikan. Ngapain harus dianggurkan gitu loh. Bahkan ada ide itu sendiri, kamu mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Andini. Apa ada sanggahan Mbak Lutfi atau mau memberi masukan? Oke. Mungkin kalau aku bisa garis bawahi, sebenarnya kenapa bagaimana cuma hanya berkembang sebagai ide tidak diimplementasikan? Aku pikir perempuan yang memiliki ide itu sudah cukup baik ya, dalam artian memiliki kesadaran gitu. Ketika dia di posisi sebelah mana di profesionalitas. Dan untuk keterampilan rumah tangga sendiri, aku pikir nggak bisa kalau tidak diimplementasikan gitu. Karena keterampilan rumah tangga itu sendiri itu bagian dari apa ya, aktivitas berkelanjutan untuk hidup gitu, seperti nyapu, masak dan segala macam. Jadi aku pikir nggak mungkin kalau kalau konsep atau pengetahuan soal keterampilan rumah tangga itu nggak diimplementasikan kayak gitu sih, meskipun dalam keterbatasan apapun. Silakan teman-teman yang lain, Mas Abu Wafa, Mbak Putri, atau Mbak Lutfi lagi juga boleh. Mas Mas Novel, Mas Novel, Mas Koko Antoko, atau Mbak Mami, silakan. Kalau di sekolah juga ada sebenarnya ya, dunia pendidikan soal keterampilan. Ada mata pelajaran apa namanya? Seni budaya sama keterampilan. Oh, prakarya ya lebih tepatnya. Prakarya, iya benar. Prakarya. Itu juga belajar menganyam segala macam gitu ya. Iya, tergantung juga sih. Kebetulan aku nggak mengajar menganyam, tapi setauku dari teman-teman itu dari kurikulum lihat gurunya juga maunya diajarin apa gitu. Jadi sekarang lebih bebas dan lebih bisa meluas sih, nggak hanya menganyam di kertas atau apa, kita bisa lebih explore gitu loh, gitu. Bagaimana kalau semisal aku bilang bahwa semua pengetahuan pada dasar implementasinya adalah keterampilan rumah tangga gitu. Meskipun laki-laki sebagai dokter, ujung-ujungnya dia berimplementasi juga ke rumah tangga gitu. Itu gimana Mbak Adin? Kalau menurutku ya emang dari awal, dari hadis pun seperti itu. Mungkin kalau di Jawa ini seperti katanya Mbak Jian tadi, nggak untuk, kan dibagi gitu kan kalau Jawa itu, yang perempuan yang di dapur, yang cowok yang bagian mencari uang. Mungkin niatnya untuk spesialkan wanita itu biar nggak soro gitu mungkin ya. Tapi kebanyakan sekarang malah justru yang ngurus rumah tangga itu yang sumpek daripada di luar. Banyak kan gitu ibu-ibu bilangnya. Gitu sih. Iya, karena aku pikir aktivitas keharusan gitu kayak perempuan diharuskan
laki-laki diharuskan. Aku pikir Iya. itu semacam ilusi gitu ya, yang akhirnya menciptakan sesuatu di alam bawah sadar manusia gitu. Dan akhirnya kita otomatis bekerja sesuai ilusi yang sebenarnya kita ciptakan sendiri gitu. Iya, Kayak benar. kenapa laki-laki nggak boleh main boneka kayak gitu. Kan sebenarnya boneka sendiri kan sebenarnya nggak punya gender. Aku pikir kayak gitu sih gitu. Ayo silakan teman-teman yang lain. Mas Fatir, Mas Abu Wafa. Silakan Mbak Novi. Aku padahal dari tadi pengen dengar suara Mas Wafa loh. Kalau Mbak dari Jihan tadi, boleh. saya Iya dorong. silakan Novi. Boleh. Kalau dari tadi yang memberikan perspektif kebanyakan dari perspektif perempuan, sekarang aku pengen coba tanya dari perspektifnya Mas Rauf mungkin, atau Mas Novem dan Mas Bintang Pagi sebagai laki-laki. Kalau misalnya kita diberikan kesempatan untuk switch position, laki-laki berada di posisinya perempuan, dan begitu dengan sebaliknya, dengan anggapan pemikirannya masih sama saat ini, kalau perempuan itu yang ngerjain rumah tangga aja, menganyam, menyulam, dan lain sebagainya, kalau laki-laki bekerja. Kalau misalnya di switch position, kira-kira seberapa siap ya Mas Dimas menghadapi hal tersebut? Atau Mas Abu Wafa, mungkin Mas Rauf dan Mas Novem, kira-kira masih berterima nggak dengan switch position seperti itu? Terima kasih. Oke. Silakan Rauf atau Mas Abu Wafa dan teman-teman yang maskulin yang lain. Saya mendengarkan aja ya, nggak ikut ini. Ya, Nggak mau menanggapi dulu Mas? nggak mana-mana. Oke, silakan Rauf. Oke, aku menanggapi secara pribadi ya, Mas, Mbak di sini. Kalau aku sama sekali nggak keberatan kalau switch position gitu. Mungkin aku mengerjakan kayak memasak, mencuci, nyapu, terus ya, katakanlah mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Aku sebagai laki-laki nggak keberatan sama sekali gitu. Karena eh, pada dasarnya ada atau nggak ada perempuan, ya hal itu juga aku kerjakan sendiri gitu. Kalau dari aku sih seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rauf. Ya kalau aku pribadi juga nggak ada keberatan ya, karena kalau secara personal di keluarga hanya ibu yang perempuan gitu, yang lainnya laki-laki. Dan otomatis aku mengerjakan aktivitas-aktivitas yang dibilang pekerjaan perempuan, kayaknya aku nyikat kamar mandi, masak dan segala macam itu sudah jadi hal biasa, dan kita nggak memberatkan ke gender gitu. Tapi kalau artinya semisal ke kesetaraan, mungkin latar belakang dan tujuannya harus dilihat dulu. Aku pikir sih di situ, Mbak Novi. Mas Yogi ada tanggapan, Rauf? Baik Mas, ini saya bacakan dari Mas Yogi. Sedikit pengen bahas yang kasus di Demak, siswa membacok gurunya. Nah, kalau dibawa dari sudut perempuan dalam hal ini adalah ibu, apakah pendidikan dalam tanda kurung full day di sekolah yang salah satu pendidikan di rumah atau di lingkungannya? Seperti itu. Bisa dipahami, Andini? Boleh diulang, soalnya sempat suaranya yang ada yang hilang. Oke. Boleh diulang? Sedikit pengen bahas yang kasus di Demak, siswa membacok gurunya. Nah, kalau dibawa dari sudut perempuan dalam hal ini adalah ibu, apakah pendidikan full day di sekolah yang salah atau pendidikan di rumah atau di lingkungannya? Seperti itu Mbak Andini. Oke, terima kasih Mas Rauf. Kalau Oke, silakan, menurut Mbak Andini. saya sendiri, saya juga pernah mendengar kasus dari
guru yang bunuh diri di sekolahan karena tekanan orang tua yang menyerahkan semua pendidikan kepada sekolahan. Sedangkan di sekolahan kita dilarang untuk melakukan kekerasan, tidak boleh memukul, tidak boleh apa. Jadi banyak dari siswa itu merasa semena-mena karena kita mungkin kurang tegas gitu, karena kita nggak melakukan yang seharusnya kita lakukan gitu. Gitu sih. Jadi banyak dari mereka itu yang semena-mena, akhirnya ya itu tadi yang terjadi, membacok gurunya. Jadi mereka nggak tahu batasannya di mana, nggak bisa mencerna bagaimana gitu. Mungkin itu juga ada di faktor lingkungan lingkungan entah lingkungan keluarga, entah lingkungan teman-temannya, circle-nya itu mungkin juga kurang baik. Jadi mungkin ditambah orang tuanya yang bodoh amat sama anak-anaknya. Yang penting di sekolahin, anak ini pinter, nggak ngasih wah jangan, nggak kasih omongan bagaimana, ataupun malah dicontohkan sama orang tuanya kekerasan dalam rumah tangga. Itu juga termasuk faktor-faktor sih. Menurutku lebih baik itu semua nggak dibawa ke sekolahan semuanya. Seharusnya di rumah tangga kita juga mengajarin anak-anak kita, terutama ibu, itu dari kecil kita seharusnya lebih dekat dengan anak-anak. Jadi karena ibu lebih mengantarkan kasih sayang kan, dengan adanya kasih sayang, nggak melakukan kekerasan, itulah yang bisa mungkin anak-anak nggak pikirannya, hatinya nggak terlalu batu gitu. Kalau hatinya sudah lembut, mungkin nggak sampai tega membacok gurunya sendiri seperti itu sih kalau saya. Oke, terima kasih Mbak Dini. Mas Yogi. Tapi kan gini persoalannya, kalau kita mengacu ke apa yang ditanyakan Mas Yogi, kemudian kita kontekstualisasi, kita elaborasi dengan materi kita hari ini. Sebenarnya kan hari ini tuh banyak ya, terutama kelas menengah ke atas gitu ya, ibu-ibu yang tidak mempunyai keterampilan mengasuh anak dilemparkan ke pembantunya gitu, sehingga apa yang dikatakan Mbak Andini tadi soal pertalian batin dan segala macam itu tidak ada. Itu yang akhirnya membuat sang anak akhirnya tidak memiliki semacam apa ya, semacam perasaan empati dan seterusnya terhadap orang lain gitu. Karena tidak memiliki pertalian secara genetik gitu. Itu gimana Mbak Andini? Itu kan problem yang kita hadapi, mungkin kita hadapi sekarang ya. Iya, benar Mas Dimas. Iya, seperti yang saya bilang tadi kan, banyak yang sekarang ibu-ibu muda yang terima jadi nggak mau masak, ya bisa GoFood, ya ada babysitter, ada pembantu, aku isok layan-layan di oma, main HP gitu. Padahal kan seharusnya anak itu perlu malah membutuhkan perhatian seorang ibu gitu. Ya benar katanya Mas Dimas tadi, bagaimanapun ibu sama anak itu punya naluri yang harus disalurkan gitu sih. Gitu. Mungkin itu terjadi karena kurangnya pengetahuan juga ya dari ibunya. Terlalu bodoh amat, terlalu menggampangkan. Jadi ya mungkin seperti itu. Kalau kalau omongan, kalau menurutku seperti itu sih. Oke, terima kasih Mbak Dini. Silakan teman-teman yang lain, Mbak Putri Aini, Bisatul Amami. Mbak Amami silakan. Halo Mas, apa suara saya terdengar? Oke, terdengar Mas. Dengar Mas. Siapa ini? Oke, Mas Novem. Silakan Mas Novem. Oke, sebenarnya saya ingin menanggapi Mbak Novi tadi sih tentang bagaimana kalau posisi kita sekarang di switch gitu, kalau ditukar itu. Nah, saya sebenarnya yang menurut saya ya siap saja. Malah sebenarnya saya malah suka kalau seperti itu. Sebenarnya
kalau hal seperti ini kan bukan hanya melekat di perempuan, itu kan juga melekat di laki-laki. Misal kalau laki-laki tiap hari di rumah gitu kan, nggak kerja lah, itu kan pasti apa ini banyak hal-hal negatif yang melekat pada dia. Maksudnya misal kalau di tempat saya gitu, misal ada perempuan dan laki-laki, perempuan tiap hari di rumah gitu ya, itu hal yang baik. Tapi kalau laki-laki di rumah itu ya pasti dicap pengangguran gitu kan, tapi belum tentu dia menganggur. Maksudnya sebenarnya hal ini juga menurut saya bukan hanya berlaku di perempuan, juga di laki-laki juga banyak hal seperti itu. Akhirnya itu sih sebenarnya kan yang saya tangkap waktu awal saya belajar, kan saya kuliah di S1 Pendidikan Tata Boga. Waktu saya kuliah di Tata Boga ini, itu benar-benar awalnya itu mendapatkan apa ini tentangan dan apa ya, mungkin banyak teman-teman yang membicarakan, kok kenapa kamu sekolah masak gitu kan. Sebenarnya malah saya mengatakan, loh, malah sebenarnya kalau di masalah profesi ya sebenarnya banyak kok chef atau desainer atau hal-hal yang lain itu yang laki-laki juga. Jadi menurut saya hal seperti ini mengkotak-kotakkan satu hal itu sebenarnya memang harus apa ya, sedikit mungkin kalau dihilangkan susah, sedikit-sedikit dikurangi lah, karena memang itu saya rasakan betul hal-hal pengkotak-kotakan ini. Jadi kalau memang mau ditukar ya, oh saya malah sangat suka setiap hari di rumah. Itu sih mungkin tanggapan saya. Oke, sebelum Mbak Novi menanggapi, terima kasih Mas Novem. Mungkin sedikit referensi ya. Jadi kalau di Bali ya, mungkin Mbak Novi tahu ya. Kalau sebenarnya di Bali itu ada tradisi kalau yang cowok itu diubah. Mungkin tradisi adu ayam itu pasti ya. Dan kalau yang cewek itu justru yang kerja gitu. Gimana Mbak Novi? Silakan ditanggapi. Setelah itu silakan Mbak Adini menanggapi. Sebetulnya kalau misalnya disuruh switch position aku pun nggak masalah, karena memang betul yang dikatakan Mas Novem itu, kalau misalnya dibalik laki-laki di rumah dianggap nganggur, padahal nggak yo BE main trading ayo makanya suge, kan kita nggak tahu, tetangga kan nggak tahu ya. Soalnya di keluargaku kan keluarga Bali ya, memang yang bekerja perempuan, laki-lakinya juga gini gimana ya, perempuan itu di keluarga Bali itu punya double job, ya mengurus rumah tangga ya bekerja, suami istri sama-sama berangkat ke sawah misalnya ya, tapi yang laki-laki ya cuma ke sawah tok, nggak masak, nggak ngurus anak dan nggak yang lain-lain. Tapi kalau perempuan beda, perempuan itu ya ke sawah nandur pari, terus bajak sawi, ya juga melakukan hal yang sama, tapi dia punya tugas tambahan mengurus anak. Hal-hal kayak gini yang memang susah diubah di keluarga Bali. Mungkin di keluarga dengan suku lain mungkin sama atau gimana, aku juga nggak tahu. Tapi kalau keluarga Bali yang mungkin sudah merantau dan punya pemikiran yang tidak seperti itu, mungkin nggak sama gitu. Gitu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih tanggapannya Mbak Novi. Mbak Andini? Oke, dari tanggapannya Mbak Novi, sebenarnya di Jawa pun menjumpai yang sama ya, seperti itu. Sekarang perempuan banyak yang dituntut untuk ya bisa di rumah tangga, ya bisa kerja. Kalau nggak kerja, kamu nanti nurut suami aja. Kamu nggak bisa beli apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kamu harus bisa mandiri juga gitu. Banyak tuntutan gitu juga. Mungkin dari perswitchan itu yang itu mungkin dari lingkungan juga ya. Mungkin karena mungkin aku juga menemukan itu cara mendidiknya orang tuanya sih. Banyak dari sini yang nggak keberatan kalau cowok-cowok itu di switch. Tapi mungkin bakal keberatan kalau yang orang tuanya mendidiknya, ya wis
bahkan ada yang mendidiknya bajunya anak cowok itu bakal dicucikan sama ibunya. Jadi cowok itu nggak nyuci baju, nggak ngepel, nggak bersih-bersih, ke apa, tinggal cari uang, ngerokok gitu. Ada yang seperti itu. Mungkin itu yang golongan yang mereka mungkin yang merasa keberatan mungkin ya, karena itu loh bukan tanggung jawabku, itu loh kan perempuan kembali lagi ke kotak mengotakkan itu tadi. Padahal sebenarnya gak gitu juga sih. Oke Mbak Andini. Tapi seringkali gini, semisal kalau switch gitu ya, fakta yang aku sering dapetin gitu, aku kan punya, kalau secara pribadi banyak teman gitu yang ya laki-lakinya mempekerjakan pekerjaan rumah dan yang perempuan bekerja. Tapi perspektif pemikiran mereka itu tetap saja mengambil perspektif yang ya dalam artian celah kelemahan perempuan, dalam artian seperti semacam nggak apa-apa kalau di switch, seperti contoh dari Mas Novem tadi, laki-laki bisa nganggur di rumah gitu. Nah artinya kalau ada argumen laki-laki bisa nganggur di rumah, kalau kita ambil pemikiran artinya perempuan juga menganggur di rumah ketika nggak di switch gitu kan, seperti semacam itu gitu. Nah banyak sekali perspektif kayak gitu ya, artinya mengambil celah-celah bahwasanya perempuan itu dipandang sebagai masih ada ini loh, hierarki gender itu. Dalam artian semacam itu gitu. Gimana Mbak Andini menanggapi atau teman-teman yang lain? Kalau atau aku Mbak seperti yang ya disarankan silakan. Mas Novem tadi sih, memang itu nggak bisa dihilangkan dengan sekejap. Perlu kita yang sudah sadar mungkin bisa mengurangi itu sendiri sih. Dan ya share-share lah kayak gini nih, biar tahu kalau kita itu sebenarnya harus mengurangi, sudah waktunya untuk mengurangi pengotak-ngotakan itu. Jadi semua orang juga bisa mengakses itu semuanya, nggak ada yang dikotak-kotakkan. Gitu sih. Monggo Mas Dimas. Oke, silakan teman-teman yang lain. Mungkin kalau bisa lebih dielaborasi dengan apa ya, peristiwa-peristiwa yang kita jumpain hari-harinya, mungkin kayaknya lebih menarik soal pendidikan keterampilan rumah tangga. Mbak Novi mau lanjut? Oh iya, baru ingat tadi yang barusan Mas Dimas bilang, menyambung dari kata Mas Novem kalau udah aku nggak apa-apa switch position, aku menganggur aja di rumah. Tapi kayaknya switch position itu bukan berarti laki-laki nganggur di rumah ongkang-ongkang kaki, nggak gitu. Itu sama aja kalau dibalik lagi perempuan ya nggak ngapa-ngapain di rumah. Padahal jadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga itu juga sebuah pekerjaan menurutku. Bukan nganggur, nggak nganggur. Ya kan ngurus rumah, ya ono keselnya juga sama ketika kita kerja di luar gitu. Jadi switch position-nya bukan dengan anggapan kalau perempuan yang kerja laki-laki nggak ngapa-ngapain nganggur di rumah, ya nggak, bukan seperti itu yang aku maksud gitu. Oke, terima kasih Mbak Novi. Silakan teman-teman yang lain. Mbak Putri Aini yang belum kedengaran suaranya, Mas Koko Antoko, Mbak Isatul Amami. Tapi kalau semisal kita elaborasikan dengan ya silakan Mbak Jihan Nafira, boleh meninggalkan tempat karena terima kasih Mbak. Semisal kita elaborasi dengan ini ya, ada ini peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di tahun 2 tahun ke belakang ini, yaitu pendidikan agamaan gitu. Yang menjadi korban adalah perempuan gitu. Semacam pelecehan seksual dan seterusnya gitu.
yang sebenarnya kalau menurutku pendidikan agama itu memiliki nilai lebih untuk membangkitkan kesadaran manusia dan memberikan pengetahuan. Tapi itu seringkali terjadi dalam kasus jumlah yang cukup besar itu malah di pendidikan keagamaan gitu. Itu fenomena macam apa kalau Mbak Andini membaca seperti itu? Karena basicnya aku juga sekolahnya di basic keagamaan, menurutku itu oknum sih Mas, bukan mungkin gara-gara mereka melakukan itu gara-gara sudah kebiasaan yang dilihat itu yang lingkungannya itu cowok-cowok semua. Jadi kalau melihat perempuan itu kayak, wih, ono wedok ngono. Jadi yang dilihat itu yang nggak senonoh-senonohnya. Jadi kalau sudah lihat perempuan itu pikirannya sudah kemana-mana. Ditambah lagi pendidikan di itu sih. Biasanya kalau pondok-pondok gitu kan ada pendidikan, misal Fathul Izar gitu. Itu bahas tentang rumah tangga, lebih ke bagaimana soal seksualnya, bagaimana untuk mengetahui, oh kalau ciri-cirinya kalau alisnya tebal apa gitu, kalau bibirnya tebal itu gimana, kalau tipis gimana, gitu kan ada ilmunya. Mungkin dari situ mereka mau mengimplementasikan ilmunya dengan cara yang salah, seperti itu sih. Kalau menurut saya gitu. Kalau mengimplementasikan ilmunya berarti itu ilmu gitu Mbak Andini. Kan gini, kan ada ilmunya. Ilmu dalam emang kitab itu maunya yang bagus-bagus. Tapi bagi santrinya atau orang oknum-oknum itu salah menggunakan ilmu itu, gitu sih lebih tepatnya. Atau mungkin lebih tepatnya salah penafsiran mungkin ya. Iya, boleh dibilang gitu juga. Oke. Ada yang mau bertanya? Mbak Amami? Silakan Mbak Amami. Halo, Mbak Amami? Oke, mungkin sedang ada gangguan sinyal. Silakan teman-teman yang lain. Mas Koko. Mbak Lutfia mungkin juga boleh memberikan ide atau peristiwa yang bisa kita diskusikan malam ini terkait pengetahuan tentang rumah tangga. Oke, bisa chat di kolom chat Mbak Amami. Saya mungkin mau menambahkan itu Mas Dimas. Gimana Mbak Dini? Tadi sempat Mas Noven menyalakan mic, mungkin mau menambahkan. Oke, sebelum menunggu Mbak Mami memberikan pertanyaan di kolom chat, silakan Mas Noven. Oh iya, mungkin mohon bro. Ya memang saya setuju ke Mbak Novi tadi yang bilang kalau di rumah memang bukan hanya nganggur dan ongkang-ongkang kaki. Ya saya sadar tentang itu karena apa ya? Sebenarnya ini memang menurut saya yang paling penting memang karena pengaruh pola asuh. Jadi terutama kan saya laki-laki 3 bersaudara itu tinggal dengan hanya seorang ibu lah. Pola asuh ibu saya dari kecil itu memang sudah membiasakan kita untuk ya melakukan pekerjaan rumah karena ibu saya bekerja, akhirnya semua pekerjaan rumah itu yang saya kerjakan, akhirnya sampai sekarang pun begitu, entah itu mencuci baju, ngepel, nyapu, kora-kora, terus ya semua pekerjaan rumah lah ya. Akhirnya memang ternyata pola asuh atau pola didik orang tua di waktu dulu itu memang membentuk akhirnya karakter kita ke depannya, karakter kita memandang
bahkan perempuan itu sendiri atau memandang laki-laki itu sendiri. Kayak akhirnya saya memandang ibu saya itu kayak oh memang gimana ya, ya memang berarti ibu saya juga berperan sebagai ayah, juga berperan sebagai ibu, terus ya saya harus berperan juga sebagai anak yang mengerti bagaimana kondisi lah. Mungkin seperti itu yang saya tanggapi. Terus menanggapi tentang hierarki tadi sebenarnya. Kalau masih ada hierarki lah. Mungkin yang sering saya temui ya, entah di tempat-tempat saya tinggal, itu salah satu pengaruh hierarki yang paling kuat itu selalu ketika ada diskusi selalu bicarakan kodrat atau fisik atau gimana ya. Maksudnya kayak ya yang perempuan mau lakukan itu, ini argumen teman saya ya, bukan saya. Ya yang mau perempuan lakukan itu yang enak-enak saja sebenarnya. Kalau coba mereka suruh nukang, coba suruh bangun-bangun, coba suruh angkat-angkat gitu seperti itu, ya pasti mereka nggak mau gitu. Memang kodrat atau ketentuannya sudah dari sana begitu, fisik laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Akhirnya ya memang kalau ada hierarki itu ya wajar. Mungkin lah ini perspektif dan salah juga menurut saya sebenarnya. Kalau memang apa ini value atau ketentuan ditentukan dari itu, ya mungkin saya juga mungkin bertanya juga apakah bagaimana menurut teman-teman di sini tentang apakah masih banyak menjumpai pandangan yang seperti itu. Kalau di tempat saya memang masih banyak, terutama di lingkungan desa itu banyak sekali. Kalau memang ya itu semua terjadi karena fisik laki-laki lebih kuat, mereka lebih mampu melakukan banyak hal, lebih mampu menguasai banyak hal seperti itu. Oke, Mbak Adi ini mau langsung nanggepin? Boleh. Sebenarnya tidak semua cowok juga yang bisa melakukan berbenah-benah seperti itu ya, kayak tadi yang dibilang. Ada juga cowok yang nggak bisa seperti itu. Malah juga itu dari kebiasaan mungkin ya. Ada juga cewek yang malah bisa. Jadi ini tuh boleh ada yang bilang hierarki, tapi gimana ya? Ada cewek juga ada yang kuat loh. Ada yang cewek zaman dulu itu ikut pas zaman pabrik gula itu ya. Ikut itu gotong-gotong apa sak-sak bertonton itu cewek juga ada. Buat berbenah juga perempuan juga ada gitu. Sekarang cowok yang nggak bisa berbenah-benah juga ada, malah lebih ke mungkin pendidikan tapi nggak bisa berbenah-benah gitu juga ada sih. Mungkin tapi kebanyakan emang yang dilakukan kalau berbenah-benah, kalau tukang-tukang itu cowok, kalau cewek itu yang lembut-lembut gitu. Mungkin karena faktor pengkotak-kotaan itu tadi ya. Oke Mbak Adi ini. Mungkin terkait apa yang disampaikan oleh Mas Novel. Sambil menunggu Mbak Amami ngechat di kolom chat. Oke, ini udah ada dari Mbak Amami. Mas Rauf, boleh dibacakan? Baik, berkaca dari keluarga saya, ibu saya memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan dalam rumah tangga. Ibu melakukan semuanya, jadi istri yang baik, membantu pekerjaan bapak, pekerjaan rumah, mengasuh anak, mengajar, dan berbagi emosi. Sedang bapak hanya bekerja. Sebenarnya, apakah peran ibu memang sebesar itu dan peran bapak memang hanya itu? Seperti itu, Mas Dimas. Oke, terima kasih Mas Rauf. Silakan Mbak Adi ini, boleh langsung ditanggapi. Menurutku karena itu dibilang kayak ibu itu harus multi talenta gitu ya. Sebenarnya kalau dariku
itu gara-gara mindset sih. Kalau mindset ibu itu harus mengurus rumah tangga. Sebenarnya aku juga ada di posisi yang hampir sama kayak Mbak Mami. Ibu saya wanita karir dan paginya harus menyiapkan makanan juga gitu. Sama. Jadi sebenarnya harus ada apa namanya kesepakatan. Ada ada yang perlu dikorbankan kalau memang keberatan jadi ibu ya. Mungkin banyak yang yang dikomunikasikan ke partnernya. Kayak contohnya kayak sama orang tua saya, kalau ayah saya malah yang kerja di rumah. Mungkin kalau ibu saya nggak bisa menghandle ini, jadi minta tolong ke ayah atau ke saya gitu sebagai anaknya gitu. Gitu sih. Mungkin gara-gara mindset itu jadi sebaiknya harus menyiapkan sarapan, harus menyiapkan sebelum kerja harus bersih dulu gitu. Atau mungkin kalau kita nggak kerja sebagai ibu rumah tangga aja, terus ekonomi tidak stabil, mungkin jalan salah satunya ya istrinya ya harus membantu, ada yang seperti itu ya. Gitu sih, tergantung apa namanya kesepakatan berdua atau keluarga. Oke, terima kasih Mbak Andini. Mbak Mami ada sanggah atau mungkin pertanyaan lagi? Oke, terkait mindset yang sudah diucapkan Mbak Andini dan pernyataan dari bukan pernyataan, argumentasi dari Mas Novem dan pertanyaan dari Mbak Mami gitu. Kalau misal kita bayangkan ya, kalau kita ini terkait dengan pertukaran tadi ya, pertukaran aktivitas kerja gitu. Semisal kalau aku secara pribadi memandang apa yang dikerjakan perempuan itu sebagai keistimewaan perempuan terkait memasak, menjaga anak dan segala macam. Kalau semisal itu di switch dan perempuan tidak lagi mengerjakan itu dan laki-laki yang mengerjakan, apakah perempuan rela untuk melepaskan keistimewaan itu? Gimana Mbak Dari? Tergantung orangnya. Ada orang yang menganggap pekerjaan itu istimewa atau bukan sih. Banyak perempuan yang belum merasa kesadaran itu Mas. Jadi banyak pilihan kalau iya mending aku kerja gitu. Mending aku sing kerja, suamiku sing di rumah atau suamiku suruh jadi kasih cari babysitter atau pembantu gitu sih. Gitu. Iya, karena aku bilang keistimewaan karena itu aku pikir sangat sulit ya, karena ya itu tadi di rumah aku secara pribadi hanya ibu yang perempuan dan aku melihat itu cukup sangat sulit gitu. Dan itu nggak mungkin juga bisa sepenuhnya dikerjakan oleh laki-laki gitu. Okay. Karena memasak sendiri, contohnya memasak sendiri itu bukan hal teknis gitu. Mungkin kita bisa ya meramu dengan bumbu-bumbu yang sama, tapi aku pikir rasanya juga bakal beda. Kalau orang Jawa bilangnya ini cuci tangan kayak gitu loh. Iya. Artinya iya bukan hal yang mudah gitu loh. Silakan teman-teman yang lain, Mas Koko Antoko, mungkin Mbak Mami lagi, atau Mas Yogi atau Mbak Lutfi. Baik, halo Mas. Halo. Oke, Mas Koko ya. Oke, silakan Mas Koko. Mungkin di sini saya mau izin bertanya. Sebelumnya ini kan saya memang kepo gimana sih peran wanita dalam rumah tangga. Soalnya saya kemarin melihat tetangga saya itu kan memang habis lahiran, terus itu seperti kena gangguan mental gitu loh Mas. Nah, itu kemungkinan katanya sih ada permasalahan dalam rumah tangga lah. Masalah apa yang
mungkin bisa membuat seorang wanita itu hingga kena mental kok sampai mau membunuh bayinya sendiri. Terus seberapa penting pendidikan itu kok sangat-sangat sampai ada pendidikan-pendidikan dalam rumah tangga gitu loh Mas. Kok sangat diperlukan gitu loh. Nah itu sih mungkin Mas. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salahnya. Oke, terima kasih Mas Koko. Mbak Nini sudah bisa dipahami? Iya, paham. Saya Udah, ya silakan Mbak Nini. sempat dengar berita itu ada yang anaknya mau dibuang ke rel itu ya. Itu kan masa-masa baby blues. Sebenarnya saya juga belum mengalami di fase itu ya. Tapi saya pernah membaca dan pernah mendengar dari lingkungan saya. Hal itu baby blues itu dikarenakan mungkin ibunya itu baru pertama kali menyusui, pertama kali ya merasakan punya anak yang harus menyusui, yang harus belum tiba-tiba tiba-tiba nangis, tiba-tiba belet pipis, ngompol, terus belum ngewoi. Lah, itu kan banyak yang harus dipelajari dari ibu baru itu tadi. Terus itu bisa karena faktor lingkungan juga. Mungkin karena lingkungannya yang nggak mau tahu, yang gimana, ya wis itu ibu, ya awakmu ngono. Sebenarnya kan ibu baru kan harus harus banyak belajar. Nah, masalah itu sepengetahuanku itu bisa diatasi dengan kesadaran mungkin mbahnya atau ibunya, ibu baru tadi, atau mertuanya bisa membantulah. Oh, ini bagaimana, Dok? Gini, Dok, caranya memandikan, gini caranya apa mengurus anak, gini caranya. Nah, itu sih. Jadi penting juga untuk mengatasi itu sebelum melahirkan itu belajar. Soalnya sekarang di bidan-bidan sebelum melahirkan pun udah ada ilmu-ilmu untuk bagaimana mengurus anak, bagaimana untuk membedong bayi itu bagaimana sih, gendong yang baik, yang bagus itu bagaimana sih, yang baik bagaimana sih. Terus anak itu nangis itu gara-gara apa faktornya, mungkin habis makan kurang sendawanya, itu sih. Sama ya itu tadi pokoknya entah dari orang tua, kesadaran orang tua ataupun suami sendiri gitu. Soalnya banyak masalah juga yang saya dengar kalau istri sudah hamil atau sudah melahirkan, banyak suami yang bodoh amat soal itu gitu. Tapi banyak juga yang baiknya suami itu yang mengetahui ya ada sip-sipan lah, mungkin jaga anak, juga berperan juga dalam rumah tangga itu sama-sama belajar gitu lah. Oke, jadi kejadian atau fenomena seperti itu terjadi mungkin karena banyak faktor ya pastinya ya. Apalagi sampai mempengaruhi psikologi ibu gitu. Mungkin bisa seperti yang disampaikan tadi, bisa dari faktor ekonomi, psikologi sosialnya, dalam artian lingkungan tempat dia tinggal dan segala macam. Silakan teman-teman yang lain. Atau Mas Koko mau ada yang ditanyakan lagi? Silakan Mas Koko. Izin mau bertanya lagi Mas. Ya. Itu kan oke. Kan ini sekarang menanggapi dari yang tadi, si bayinya ini kan dibawa oleh si laki-laki kan Mbak sama Mas gitu. Nah, apakah mungkin juga si laki-laki ini bisa terkena gangguan mental seperti apa itu tadi yang dijelaskan Mbak Andini, baby blues itu apakah dapat menyerang laki-laki? Soalnya kan si istrinya itu sekarang diasingkan ke rumah ibunya dan sekarang si bayi ini dipegang oleh ayahnya gitu Mbak. Mungkin seperti itu. Apakah si laki-laki ini juga akan dapat kena gangguan mental gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Koko. Silakan Mbak Nini, langsung saja di. Sebenarnya kalau menurutku ya, iya bisa aja terjadi di cowok kalau memang kasusnya
ulang lagi gitu loh, nggak ada yang bantu, nggak ada yang atau faktor-faktor lain, utang ekonomi atau bagaimana gitu. Bisa aja itu terjadi di cowok gitu. Tapi menurut saya karena ini untungnya pengkotak-kotaan tadi ya. Kalau cowok dianggap kerja gak ngurus anak pasti lingkungannya udah merasa iba. Wih kira cowok-cowok ngurus anak, tak bantu pasti banyak perempuan lingkungan sana, mungkin tetangganya atau ibunya yang gak tega, mungkin akan ada yang bantu, mungkin ada yang lebih mengentengkan lah. Itu sih kalau saya. Oke, terima kasih Umi. Mungkin lebih tepatnya mungkin gangguan psikologi yang pasti adalah traumatik ya. Karena bagaimanapun kita mengetahui kabar dari jauh aja peristiwa ibu membunuh anak sendiri, apalagi balita, itu peristiwa yang nggak manusiawi gitu ya. Meskipun banyak faktor yang pengaruh. Bukan karena ibunya, bukan karena anaknya. Gitu sih. Silakan yang lain. Saya mau menanggapi masalah baby blues ini, apakah bisa menyerang laki-laki? Iki aku sampai searching loh iki, Mas. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Novi. Karena kepo sama jawabannya. Iya. Apakah baby blues bisa menyerang laki-laki? Ini kalau di artikel yang saya baca, sebetulnya baby blues itu tidak bisa menyerang laki-laki karena sifatnya hormonal. Laki-laki nggak punya hormon yang dimiliki perempuan. Tapi kemungkinan yang bisa terjadi adalah depresi pasca memiliki anak. Tapi bukan disebabkan oleh faktor hormonal, melainkan ada faktor-faktor lain. Kalau baby blues yang menyerang perempuan itu karena faktor hormonal. Mungkin karena perbedaan penyebab inilah yang akhirnya menjadikan bagaimana cara laki-laki dan perempuan menghadapi atau menanggapi permasalahan psikis pasca melahirkan atau pasca memiliki anak ini. Gitu sih. Tapi ini sama menanggapi tetangganya Mas tadi yang kok diasingkan ke rumah ibunya, sebenarnya kasihan juga ya. Kalau seperti itu, akhirnya kan anak ini tidak bisa bonding dengan ibunya. Tidak bisa dapat ASI secara eksklusif dan lain sebagainya. Maka dari itu, inilah sebetulnya pentingnya komunikasi dan kerjasama antara suami dan istri yang hendak memiliki anak. Kalau misalnya istrinya nanti mengalami baby blues, apa yang harus saya lakukan? Mau tak asingkan atau tak apaan lah sembarang sakarepmu. Tapi kalau diasingkan itu saya rasa bukan hal yang baik. Tetap harus dijaga istrinya ketika sedang bersama bayi tersebut, nggak bisa dilepas begitu saja. Setidaknya masih ada bonding antara ibu dan anak. Kalau diasingkan, pure kan mereka nanti nggak bisa membuat ikatan batin satu sama lain. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Novi atas tanggapannya. Silakan Mas Yogi, Mas Raul, Mas Novem, barangkali. Oh iya, mungkin ini Mas menanggapi. Lada. Silakan Mas Novem dulu. Oh iya. Setelah itu Mas Yogi. Iya, jadi ya saya pernah diberitahu sama dosen saya juga. Jadi pada waktu itu kan ada mata kuliah ini ilmu kesejahteraan keluarga. Terus waktu itu akhirnya karena kan memang mayoritas kelas saya kan perempuan, laki-lakinya cuma sedikit ya, cuma 5. Terus pada waktu itu dosennya akhirnya bercerita ngalor ngidul, akhirnya dia itu membahas tentang menyusui. Lah akhirnya di situ saya akhirnya kok jadi pertama-tama memang awkward kan, kayak gimana ya ini membahas tentang menyusui. Terus akhirnya si dosen saya bicara, loh hal seperti ini sebenarnya laki-laki juga harus tahu. Karena apa? Ketika nanti berumah tangga, ketika istri menyusui, itu laki-laki juga harus berada di sampingnya. Karena nanti kalau perempuannya ketika menyusui, laki-lakinya pergi terus, akhirnya dia takutnya mengalami trauma. Terus kenapa ya kok apa tubuh saya ini berubah setelah melahirkan pasca menyusui, terus akhirnya makin besar, terus laki-laki saya kok menjauh terus lah. Itu laki-laki harus selalu berada di samping perempuan, harus berada di samping istrinya ketika menyusui. Oh begitu ya. Akhirnya saya tahu memang sebenarnya kalau
hal seperti ini ya bukan hanya perempuan atau laki-laki saja, berarti laki-laki juga punya peran mungkin, tapi perannya beda gitu. Mungkin ketika perempuannya ya menyusui, berarti laki-lakinya harus seperti apa dalam mengambil peran itu. Mungkin seperti itu sih yang pernah saya tahu dari dosen saya. Gimana Mbak Dini? Ada tanggapan? Iya, lebih ke ada perannya kan. Ya kalau mungkin istrinya menyusui siaga, aku butuh ini susunya habis mungkin, atau dotnya belum dicuci, tolong dicucikan. Ya harus siap siaga lah, bukan karena menyusui aja, semuanya lah. Bagaimana mengurus anak, bagaimana apa, ya komunikasi yang penting. Itu sih. Oke. Mungkin satu pemantik terakhir ya, karena waktunya udah mendekati jam 10. Pemantik terakhir yang sebenarnya aku ingin lemparkan atau pertanyakan ke Mbak Andini. Hari-hari ini karena hari-hari ini kan gerakan perempuan begitu masif ya, dalam tanda kutip feminisme. Nah, terkait gerakan perempuan yang mungkin tujuannya adalah kesetaraan gender, lantas seberapa penting kan sih pengetahuan dalam artian keterampilan rumah tangga ini di dalam kesetaraan gender itu tadi yang diusung oleh gerakan pemikiran-pemikiran perempuan yang disebut feminis. Terima kasih. Terima kasih Mas Dimas. Sebelum menanggapi itu, saya juga menjumpai ada yang memanfaatkan kesetaraan gender untuk egoisnya sendiri. Saya nggak mau memasak karena kesetaraan gender. Cowok juga harus masak gitu, karena egoisnya sendiri. Itu sih. Terus menanggapi tadi tentang kesetaraan gender dan keterampilan rumah tangga. Jadi ini nih berguna karena ya itu tadi, kalau nggak ada keterampilan rumah tangga, ya mungkin keterampilan rumah tangga ini sekarang nggak tentang perempuan aja ya, untuk cowok dan cewek. Ya itu tadi yang terjadi, bakal ada yang baby blues atau miskomunikasi, kurangnya sadar akan itu tuh bukan soal kotak mengkotakkan, itu adalah tentang peran antara partner satu dan satunya, tentang istri dan laki-laki. Itu sih, kesepakatan itu sih. Oke, terima kasih Mbak Andini. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang udah mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya bisa menarik satu kesimpulan, mungkin sepenggal gitu, bahwasanya pendidikan keterampilan rumah tangga ini yang secara spesifik adalah keterampilan dalam seputar kehidupan rumah tangga, itu merupakan cukup penting ya, karena itu salah satu bentuk atau unsur dari keberlanjutan kehidupan gitu. Terkait ide keterampilan itu sendiri, itu diimplementasikan atau enggak secara tidak langsung juga mempengaruhi kesadaran perempuan gitu, terutama dalam kesadaran kritis ya, bagaimana perempuan diposisikan di dalam rumah dan di luar rumah gitu, dan terkait juga kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan ekonominya gitu. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Sebelum aku kembalikan ke Mas Rauf, untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa teman-teman untuk hadir di kelas selanjutnya dengan tema perempuan dalam hukum dan kekuasaan, dengan pemateri seorang aktivis perempuan sekaligus pendamping korban kekerasan seksual. Oke, terima kasih Mbak Andini. Aku kembalikan ke Mas Rauf. Baik, terima kasih Mas Dimas. Oke, teman-teman, kita sudah masuk di penghujung kelas. Seperti biasa, mari kita foto bersama dulu.
Boleh dinyalakan kameranya, teman-teman. Baik, siap ya hitungan ketiga. Mbak Amami, Mas Koko, Mbak Lutfia. Oke, nggak apa-apa. Kamera saya rusak, Mas. Iya, nggak apa-apa. Siap ya? 1, 2, 3. Sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kelas Pranana. Terima kasih teman-teman. Maaf kalau ada kurangnya.